Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita masih dapat dipertemukan lagi dalam rangka untuk belajar bersama, belajar tahsin di Madin MPADIY. Sebelumnya mari kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tahsin kita bagian kedua, yaitu tentang hukum-hukum ikhfa serta pembagian ikhfa. Nah, silakan adik-adik bisa disimak dan bisa juga dengan melihat ke file materi PDF yang sudah Ustaz berikan di grup sambil menyimak video ini. Kita ke pengertian ikhfa terlebih dahulu. Ikhfa itu pengertiannya apa? Secara bahasa, ikhfa itu artinya adalah menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan secara istilah disebut ikhfa yaitu apabila nun bersukun atau tanwin. Entah itu fathah tanwin, kasrah tanwin, ataupun dhammah tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 15, maka dinamakan ikhfa hakiki. Jadi apabila nun bersukun atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf ikhfa ini, maka cara membacanya itu disebut dengan hukum ikhfa. Nah, huruf ikhfa yang 15 itu apa saja? Nah, seperti yang di bawah ini. Ada ta, kemudian ada ta, ada jim, ada dal, zal, ada zain, ada sin, ada shin, ada sod, ada dod, ada to, ada dho, ada fa, ada qaf, dan yang terakhir adalah huruf kaf. Lebih mudahnya nanti akan kita praktekkan. Nah, kemudian cara membaca ikhfa. Cara membaca ikhfa itu bagaimana? Cara membacanya itu memadukan suara non bersukun atau suara tanwin dengan huruf ikhfa yang ada di hadapannya. Suaranya itu akan terdengar samar antara idhar atau idgham, atau ada dengungan, mendengung 3 harokat, atau dengan kata lain suara non sukun itu atau tanwin disamarkan ke huruf ikhfa yang di hadapannya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ikhfa, posisi lisan kita itu ketika mendengung itu sudah memposisikan makhraj huruf ikhfa yang di depannya. Lebih mudahnya nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Nah, ini nanti bisa juga sambil dipraktekkan di rumah masing-masing. Akan kita ambil beberapa contoh dari tabel di bawah ini. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf shad. Ini nun sukun bertemu dengan huruf shad. Ini kan termasuk salah satu huruf ikhfa dari 15 huruf tadi. Cara membaca ikhfa tadi gimana? Yaitu dengan cara didengungkan atau samar suaranya, kemudian didengungkan 3 harokat, ditahan 3 harokat, kemudian posisi lidah kita sudah ke huruf ikhfa yang di depannya. Ini kan nun sukun, huruf ikhfa yang di depannya itu kan ada huruf shad. Posisi lidah kita, lisan kita itu sudah berada pada makhraj atau tempat keluarnya huruf shad. Oke, akan saya contohkan. Al-salatihim. Nah, didengungkan dengung ditahan 3 harokat. Al-salatihim. Kemudian ketika mendengung, posisi lidah kita sudah berada di huruf shad. Al-salatihim. Seperti itu. Kemudian kita ambil contoh yang di bawahnya. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf jim. Sama seperti tadi, didengungkan, ditahan 3 harokat, kemudian posisi lidah kita sudah pada makhraj huruf jim. Makhraj huruf ikhfa yang di depannya ini kan nun sukun, kemudian di depannya kan ada huruf jim. Makhraj apa posisi lidah kita ketika mendengung itu sudah berada pada makhraj huruf jim atau tempat keluarnya huruf jim. Seperti itu. Ditahan dulu. Ditahan dulu 3 harokat, kemudian baru ju' seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang ini dhammah tanwin bertemu dengan huruf qaf. Nah, sama seperti tadi, didengungkan, ditahan dulu 3 harokat, baru ke kata setelahnya. Qutumuhu qayyimah, didengungkan dulu.
kutubuhu didengungkan 3 harokat, kemudian baru qayyimah, kutubuhu qayyimah. Ketika didengungkan ini, ketika mendengung, posisi lidah kita, lisan kita sudah berada pada makhraj huruf qaf. Kutubuhu qayyimah, seperti itu. Dan satu contoh lagi, nah ini nun sukun bertemu dengan huruf dal. 'Inda rabbihim, 'inda rabbihim, seperti itu. Selanjutnya, nah ini sama seperti tadi, nah nanti bisa dipraktekkan juga di rumah masing-masing. Nah ini contohnya yang kasroh tanwin. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf fa, dan juga termasuk ke dalam huruf-huruf ikhfa. Mukhtalin fakhur, ditahan dulu. Mukhtalin, ditahan dulu 3 harokat, didengungkan. Mukhtalin fakhur, seperti itu. Kemudian kalau yang ini nun sukun bertemu dengan huruf zain. Wa anzalna, ditahan dulu. Ditahan 3 harokat, didengungkan. Wa anzalna, seperti itu. Dan untuk yang lainnya nanti bisa sambil dipraktekkan di rumah masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan atau masih bingung, nanti bisa langsung bertanya. Kemudian pembagian ikhfa. Nah, ikhfa itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jarak makhraj huruf ikhfa yang ke-15 tadi dengan jarak makhraj huruf nun. Nah, yang pertama itu adalah ikhfa ab'ad. Maksudnya adalah huruf ikhfa yang jauh, karena ikhfa ab'ad ini huruf-hurufnya yang termasuk dalam huruf ikhfa ab'ad ini makhrajnya atau tempat keluarnya itu letaknya itu paling jauh dari makhraj huruf nun. Ya, kemudian yang kedua adalah ikhfa aqrab. Nah, ini adalah ikhfa yang dekat, artinya jaraknya itu dekat dengan makhraj huruf nun. Huruf-huruf yang termasuk ke dalam ikhfa aqrab ini jaraknya itu, tempat keluarnya itu dekat dengan makhraj huruf nun. Dan yang ketiga adalah ikhfa awsat, yaitu ketika huruf-huruf ikhfa awsat ini itu makhrajnya atau tempat keluarnya itu yang termasuk dalam huruf ikhfa awsat ini itu tempat keluarnya makhrajnya itu dekat, sedang dari makhraj huruf nun, jadi sedang. Kemudian yang termasuk ketika ini apa saja, huruf-huruf yang termasuk ke dalam ikhfa ab'ad itu apa saja, kemudian huruf yang termasuk ke dalam ikhfa aqrab itu apa saja, dan huruf-huruf yang termasuk ke dalam ikhfa awsat tadi apa saja. Nah, akan kita simak berikutnya. Yang pertama adalah ikhfa ab'ad. Nah, ikhfa ab'ad yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf ikhfa, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf dan huruf qaf dan huruf kaf ini disebut dengan ikhfa ab'ad. Karena apa? Makhraj atau tempat keluar dari huruf qaf dan huruf kaf ini itu letaknya itu paling jauh dari tempat keluarnya huruf nun, sehingga disebut dengan ikhfa ab'ad. Nah, suara yang dihasilkan ketika membunyikan ikhfa ab'ad ini itu seperti suara NG atau seperti kata hidung, kentang, dan sebagainya, dengan catatan suaranya itu dipanjangkan 3 harokat, didengungkan 3 harokat, kemudian baru ke huruf setelahnya. Kita praktekkan. Nah, seperti ini. Contohnya itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini ada kata min qablik. Nah, ini kan nun sukun bertemu dengan huruf qaf, kan termasuk ikhfa ab'ad tadi, karena huruf qaf itu makhrajnya atau tempat keluarnya itu dekat, jauh dengan huruf nun. Min qablik. Nah, termasuk ke dalam ikhfa ab'ad karena huruf qaf makhrajnya itu jauh dengan huruf nun. Wa ma unzila min qablik. Ditahan dulu 3 harokat, kemudian baru qablik. Min qablik
qablik. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah nun sukun bertemu dengan huruf kaf seperti dalam Quran surah Al-Mursalat ayat 39. Fa in kana lakum kaydun fakidun. Fa in kana, nah ini kan nun sukun bertemu dengan huruf kaf, termasuk ke dalam ikhfa abad karena makhraj huruf kaf ini itu jauh letaknya dari makhraj huruf nun. Fa in kana lakum kaydun fakidun. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah ikhfa aqrab, yaitu apabila masukkan atau tanwin bertemu dengan 3 huruf ikhfa, a, dal, dan to. Nah, ketiga huruf ini itu letaknya itu paling dekat dengan makhraj huruf nun. Langsung kita praktekkan. Nah, ini seperti dalam Quran surah An-Najm ayat 3. Ini. Wa ma yanṭiqu 'anil hawa. Ini kan nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, di mana huruf ta tadi termasuk ke dalam huruf ikhfa aqrab karena paling dekat. Makhraj huruf ta ini itu dekat dengan makhraj huruf nun sehingga disebut dengan ikhfa aqrab. Didengungkan dulu 3 harokat, kemudian baru ke huruf setelahnya. Wa ma yanṭiqu 'anil hawa. Kemudian yang kedua bertemu dengan huruf dal. Fathah tanwin bertemu dengan huruf dal. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Ditahan dulu 3 harokat, didengungkan baru ke huruf setelahnya. Wa ka'san dihaqa. Seperti itu. Yang lanjut, yang terakhir adalah ikhfa awsat. Yaitu apabila ke 10 huruf ini ada fa, jim, zal, zain, ya, shin, sod, do, kemudian dot, kemudian zo, kemudian ada huruf fa. Ketika ke 10 huruf ini bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka disebut dengan ikhfa awsat. Karena letaknya itu pertengahan. Makhraj dari ke 10 huruf ini itu jaraknya itu dengan makhraj huruf nun itu sedang. Oke, kita praktekkan. Nah, ini seperti dalam Quran surah Al-Falaq ayat 2-3. Min syarri ma khalaq. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf sin. Seperti yang tadi, nun sukun bertemu dengan huruf sin termasuk ke dalam hukum ikhfa awsat. Karena letaknya itu pertengahan atau sedang, makhraj huruf sinnya itu sedang dari makhraj huruf nun. Min syarri ma khalaq. Kemudian ayat ketiganya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Makhraj huruf sin itu tempat keluarnya huruf sin itu letaknya itu sedang dari tempat keluarnya huruf nun. Jaraknya itu sedang dari tempat keluarnya huruf nun sehingga termasuk ikhfa awsat. Ditahan dulu 3 harokat, kemudian baru ke huruf setelahnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan yang kedua adalah nun sukun bertemu dengan huruf shad seperti dalam Al-Insyirah ayat 7. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Fansab. Nah, seperti itu. Jadi ditahan dulu 3 harokat baru ke huruf setelahnya. Fa idza faraghta fansab. Nah, seperti itu. Ya, demikian pembelajaran tahsin pada sore hari ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang masih dibingungkan, nanti bisa langsung bertanya kepada saya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan tetap diulang-ulang pelajaran yang sudah didapatkan. Sekian dari saya, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.